Gimana dia? Tolong aja sih. Kenapa? Terlalu. Nah, saya di sini akan menjelaskan user flow yang terjadi di. Cut dulu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Raihan Levegrada, kemudian Saya Panji Ramadhani dan saya Ahmad Yunus, dan di sini akan mempresentasikan tentang user persona, kemudian user flow, terus wireframe, desain system, dan juga prototype dari aplikasi yang bernama Kafein. Oke, bagaimana prosesnya? Cus, lanjut. Baik, selanjutnya itu masuk ke user persona di coffee shop ini, di mana kami mengambil itu pelajar SMA bernama Gini dengan umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki dan student dari Tenggarong Seberang. Di mana goalsnya itu dalam coffee shop itu yang pertama itu menentukan coffee shop dengan menu kopi yang beragam dan inovatif, dan menemukan coffee shop dengan desain dan atmosfer yang unik dan kreatif. Kemudian frustasinya ini, dia yang pertama sulit menemukan coffee shop dengan pilihan menu kopi yang unik dan berbeda dari yang lain, dan sulit menemukan coffee shop dengan desain yang unik dan menarik, bukan sekedar tempat yang biasa-biasa saja. Kemudian yang diinginkan oleh Hengki ini adalah dia itu menginginkan menu kopi yang inovatif dan menarik dengan pilihan rasa yang beragam, dan juga coffee shop yang memiliki desain interior yang menarik dan inovatif, kemudian menciptakan suasana yang kreatif dan inspiratif. Oke, selanjutnya masuk ke materi user flow. Oke, baik, di sini tadi sudah ada yang namanya user persona, maka kita rancang aplikasi yang kita mau buat, yaitu di sini ada beberapa user flow yang kita buat. Yang pertama di sini ada login registrasi, yang dimana yang pertama itu ada dikasih dua pilihan, yaitu sign in dan sign up, dan dilanjutkan jika adanya login dia langsung masukkan username dan password. Kalau dia misalkan daftar ya sama, nanti dia harus pindah ke data, lalu dia verifikasi, lalu masuk ke beranda. Lalu ada juga di sini membeli produk, jadi nanti di aplikasi itu di menu beranda masuk menu, pilih produk, pembayaran, dan nanti ada tracking infonya. Lalu ada juga yang namanya di sini mengubah data profil, di mana nanti user ini masuk ke beranda, pilih foto profil di bagian navbar, pilih icon yang mau diubah, bisa dipilih edit macam-macam, baru diupdate. Lalu lanjut di sini ada membeli produk. Nah, membeli produk, memberi rating produk. Jadi di tiap-tiap produk nanti bisa kita berikan review atau rating dari tiap-tiap produknya. Lalu di sini ada melihat apa saja sih dari user ini yang produknya, kopi-kopi yang dia sukai gitu. Lalu di sini juga ada memberi menghubungkan e-wallet. Jadi metode pembayaran di sini ada dua, yaitu cash dan e-wallet. Nah, di sini juga kita nanti ada hubungkan e-walletnya biar nanti nggak usah pilih-pilih lagi. Nah, mungkin dari user flow yang sudah kita buat itu sekitar 6. Nanti untuk pengembangan selanjutnya bisa nanti di bagian prototyping. Oke. Baik, selanjutnya di sini ada kita menentukan yang mana wireframe atau tampilan dasarnya dari aplikasi nanti. Yang pertama di sini ada kita kasarannya gambaran awalnya lah, bukan dari step-stepnya dari user flow. Di sini ada menu loginnya. Jadi di menu login nanti ada tampilan di sini logo, lalu ada buttonnya, lalu masuk ke mendaftar, sign in, masuk, dan daftar buat akun. Lalu ada juga kita buat yang bagian home-nya. Jadi gambaran kasarnya seperti ini. Jadi di mana nanti di situ ada profil, ada iklan dan produk-produknya. Begitu juga dari menu-menunya nanti akan ditampilkan produknya. Di sini itu bagian detail dari menu tersebut. Nah, di sini nanti di sini tempat bagian keranjang pada produknya nanti. Dan di sini ada metode pembayarannya, nanti dia mau cash atau lewat e-wallet. Di sini nanti setelah ada melakukan pembayaran, nanti user akan melihat tracking dari produk itu sudah sampai mana. Jadi kalau misalkan user ini beli secara online, nanti ada muncul seperti ini. Lanjut, lalu kita ada buat bagian profil. Nah, di bagian profilnya ada beberapa menu atau button, yaitu my order, payment, help, dan keluar. Nah, lalu di sini juga ada bagian edit profil. Jika kita memilih
atau menekan tombol edit di bagian profil. Lalu di sini ada my order bagian tadi button di profil. Ada juga di sini ada rating dari produk-produk yang telah dipilih. Lalu di sini ada favorit produk yang si user ini apa yang dia sukai, apa yang dia sering beli. Lalu yang terakhir itu ada payment metode atau metode pembayaran, di mana dia ada memiliki dua, yaitu dari bank akun atau e-wallet. Nah, dan terakhir di sini ada tampilan dari bantuan. Nanti di sini user bisa mencari tahu apa yang harus dia lakukan di aplikasi ini. Itu sebagai seperti tanya jawab yang sangat umum itu. Mungkin itu aja dari wireframe. Lanjut. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Yunus, dan di sini kita masuk ke bagian desain sistem. Jadi yang pertama itu ada typography. Ya, di sini kita menggunakan 3 jenis, yaitu regular, semi bold, dan bold, di mana ke semua jenis ini kita menggunakan font yang sama, yaitu font Poppins. Kemudian kita lanjut. Di sini ada 2 logo, yaitu logo Google dan Facebook. Jadi ini digunakan untuk beberapa kasus. Jadi dimana kalau dia mau sign up, jadi bisa sign up melalui Google dan juga sign up melalui Facebook. Nah, di sini ada button. Jadi ini button yang kami gunakan. Ada 2 tipe. Jadi yang ada ikonnya dan juga yang nggak ada ikonnya, dengan 3 jenis. Yang pertama adalah default atau awal. Kemudian disable ketika button tidak bisa dipencet, dan yang terakhir ketika button itu dipencet. Terus di sini ada text field yang kami gunakan. Jadi di sini ada 2 jenis juga. Di sini ada yang pakai icon, dan di sini ada yang nggak pakai icon dengan 4 tipe. Jadi yang pertama itu kalau dia kosong atau belum diisi, kemudian ketika dia disable atau tidak dapat diisi. Terus ada fillet ketika diisi, dan yang terakhir aktif, yaitu ketika user ini lagi menginput di dalam text field ini. Terus yang selanjutnya ada color. Jadi di sini kita menggunakan 7 tipe warna. Jadi yang pertama itu primary dengan warna dasar coklat muda, kemudian secondary warna dasar coklat keemasan, kemudian success hijau, info itu warna biru keunguan, terus warning ini kuning, danger itu warna merah, dan yang terakhir netral itu dari tone warna putih ke tone warna hitam. Nah, di sini ada 3 jenis logo. Jadi yang pertama itu kita mulai dari logo yang sebelah kiri aja, karena logo ini yang umumnya dipakai pas pengembangan aplikasi nanti. Jadi yang pertama itu kita masuk ke filosofi warnanya. Jadi kombinasi warna dari krim, kuning, dan juga hitam ini itu memberikan kesan hangat terhadap tampilannya, serta juga memberikan kesan elegan, sederhana, dan juga termasuk warna yang kontras atau seimbang ketika dipadukan. Kemudian untuk logonya sendiri, jadi yang pertama itu untuk logo kopinya itu mewakili bisnis kami, yaitu berupa coffee shop dengan nama Kafein. Kemudian untuk gelasnya sendiri ini menunjukkan fokus bisnis kami itu bukan hanya kopi. Jadi bisnis kami juga menjual produk-produk lain selain kopi, seperti susu, kemudian mungkin mocktail dan sebagainya. Terus yang terakhir untuk nama Kafein. Jadi di sini Kafein ini memiliki 2 filosofi. Jadi yang pertama itu energi dan semangat. Kenapa dinamakan, kenapa memiliki filosofi seperti itu? Jadi yang pertama itu energi dan semangat ini mengacu pada senyawa yang bikin semangat atau bikin kita detak jantung kita meningkat, yaitu senyawa kafein, dan itu kami gunakan. Terus yang kedua adalah kafein itu menekankan nilai-nilai kebersamaan, komunitas, dan lain-lain, karena kafein ini menjadi tempat berkumpul berbagi pengalaman dan juga tempat untuk mempererat hubungan. Oke, dan yang terakhir, nah di sini kita bisa lihat icon yang akan digunakan. Jadi banyak sekali tipe icon dan tidak bisa saya sebutkan satu-satu mengingat waktu yang terbatas. Oke, mungkin sekian untuk desain sistem yang kami gunakan. Lanjut ke bagian selanjutnya. Baik, lanjut. Di sini kita bagian masuk ke bagian prototyping atau akhir dari gambaran dari aplikasi kita. Nah, di sini ada pertama-tama tampilan dari awal. Kita di sini pada menu daftar termasuk. Jadi kita bisa masuk daftar. Di sini masukkan username, email, password, baru konfirmasi password kembali.
baru buat akun. Nanti di sini kita akan memberikan kode verifikasi kepada email yang telah dimasukkan. Masukkan verifikasi, lalu kita akan kembalikan kepada login. Nah, di sini kita login bisa menggunakan akun yang sudah kita buat. Lanjut di sini bagian home atau bagian beranda dari aplikasi KPI itu sendiri. Nah, jadi di sini ada beberapa fitur. Yang pertama di sini ada bagian kupon. Di sini ada yang namanya diskon atau lain-lainnya akan ditampilkan di sini. Nah, di sini juga misalkan ada informasi tentang voucher nih, kita bisa langsung klaim dari sini. Kita klaim, ambil langsung pencet, maka langsung voucher berhasil diambil dan fungsi dari button tersebut sudah langsung mati. Begitu juga dengan yang lainnya. Oke, lanjut. Di sini misalkan kita sudah ngambil nih, kita langsung masuk ke bagian menu atau di sini ada tampilan rekomendasi. Jadi rekomendasi ini ada beberapa produk yang kita rekomendasikan kepada user. Tidak adanya itu, sini kita masuk ke bagian keranjang. Nah, di keranjang sini adalah tempat di mana produk user yang sudah diinputkan atau sudah diambil dari menu yang sudah dipilih. Nah, lanjut di situ ada menu all, yaitu menampilkan semua produk yang kita tawarkan. Nah, jadi fungsi dari navbar ini juga salah satu dari shortcut dari menuju fungsi tersebut. Di sini ada all atau itu semua dari produk yang kami jualkan. Lalu ada filter dari sini yaitu kopi, maka akan menampilkan beberapa produk dari kopi, non kopi dan susu. Lanjut yo, jadi untuk bagaimana metode pembayarannya, jadi kita bisa memilihkan di sini salah satu produk yaitu cappuccino. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan dari Yunus tadi, di mana dia memilih cappuccino. Baik, di sini itu di menu, di mana kita bisa memilih ukuran gelas, gula, dan tambahan. Di sini saya memilih ukuran gelas sedang, kemudian gulanya normal, dan untuk tambahan di sini kita ada tambahan boba, keju, dan oreo. Di sini saya memilih boba. Tapi saya rasa cappuccino itu nggak terlalu cocok untuk boba, jadi saya batalkan saja. Kemudian saya akan tambahkan ke keranjang. Nah, ini ada notif bahwa menu cappuccino itu sudah dimasukkan ke keranjang. Kita cek saja di keranjang. Nah, di sini udah ada masuk ya di cappuccino tadi. Dimana di sini kita bisa membayar langsung semuanya ataupun membayar salah satunya. Seperti di sini saya membayar cappuccino saya nih. Kemudian kita pesan. Nah, di sini akan masuk ke pembayaran, di mana pembayaran ini kita masukkan voucher, metode pembayaran, dan opsi pengiriman. Pertama kita menambahkan voucher terlebih dahulu. Untuk voucher di sini seperti yang diklaim Yunus, di sini ada tiga voucher. Di sini saya akan menggunakan satu yaitu pengguna baru di sini gunakan, dan voucher berhasil digunakan. Kemudian kita pilih metode pembayaran. Untuk di coffee shop ini kami mempunyai pembayaran langsung dan pembayaran online, di mana di sini saya akan mencoba di pembayaran e-wallet. Di sini saya akan memilih OVO, pilih. Kemudian OVO sudah dipilih sebagai metode pembayaran. Kemudian selanjutnya itu opsi pengiriman. Di sini kita bisa ambil di tempat atau diantar ke rumah. Di sini kita pilih ke antar di rumah saja. Nah, di sini ada rincian pembayaran, di mana tadi harganya itu 30.000 karena menggunakan voucher 20% dari harga yaitu 6.000, jadi dipotong 6.000 sekitar 24.000. Kenapa diantar ke rumah itu dia tidak menambah? Karena voucher tadi itu udah tertambah di gratis ongkir, jadinya dia tidak membayar di antar ke rumah tadi. Kemudian kalau sudah, di sini kita bisa memasukkan pesan, tapi saya tidak perlu memasukkan. Kemudian kita klik bayar. Nah, di sini yaitu pembayaran berhasil, di mana tadi yang membayar itu adalah Asep Syaputra, dia memesan cappuccino kopi dan total transaksinya itu 24.000. Kemudian di sini dia ingin melihat apakah kurirnya ini udah sampai di mana sih. Jadi klik info pengiriman. Di sini ada udah ada tertampil maps, di mana ada pengantarnya itu ada Joni Gunawan.
dan alamat pengiriman. Ini ada alamat dari pembeli. Selanjutnya kita kembali saja. Nah, kita X saja untuk kembali ke menu. Dan untuk bagian di sini kita selanjutnya fitur ke tambah favorit, yaitu kita bisa klik nih. Di sini saya mengklik cappuccino nih. Nah, menu cappuccino berhasil ditambah ke menu favorit. Baik, kita cek dulu ke menu favorit. Nah, dia masuk ke menu favorit. Selanjutnya akan lanjut ke profil, di mana akan dijelaskan oleh Raihan. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian profile yang dimana melanjutkan penjelasan dari Panji, yaitu sebelumnya yang menu favorit. Jadi di profile ini kita bisa ngelakuin berbagai macam hal, itu ada 5. Jadi yang pertama itu edit profile. Jadi di sini kalau kita mau edit profile itu bisa langsung klik tombol pensil di sini. Nah, di sini tertampil informasi tentang data diri kita. Jadi di sini saya coba untuk mengubah nomor telepon dari profile saya. Oke, kita klik aja langsung di sini, kemudian kita klik lagi. Nah, kalau udah kita bisa langsung klik simpan perubahan dan maka otomatis ada notifikasi kalau berhasil mengupdate profile. Kemudian untuk fitur selanjutnya, yaitu fitur yang kedua, itu fitur pesanan saya. Jadi di sini kita bisa lihat nih pesanan apa sih yang sudah dikirimkan ke kita dan sudah kita nikmatin. Jadi yang pertama itu berdasarkan pembelian sebelumnya. Jadi kita sudah beli cappuccino sebanyak 1 buah dengan potongan harga dan menjadikan totalnya 24.000. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Di sini statusnya masih belum diberi nilai. Jadi kalau kita mau memberikan rating atau penilaian, itu kita bisa klik tombol di sini. Nah, kemudian di sini tampil yaitu yang pertama itu bagian rating produk. Di sini kita bisa kasih rating produknya ini dari bintang 1 sampai 5. Jadi di sini saya coba untuk bintang 5. Oke, kemudian bagian selanjutnya itu ada komentar. Jadi di sini kita bisa menuliskan apapun selama konten itu baik maupun buruk, asal jangan yang aneh-aneh. Jadi sebagai contoh di sini saya coba isikan contoh komentar. Kemudian kalau misalnya sudah, itu kita bisa langsung klik kirim. Nah, maka di sini tadi yang statusnya belum diberi nilai itu berubah menjadi rating dengan bintang 5. Kemudian untuk fitur dari profil yang selanjutnya itu metode pembayaran. Jadi di sini kita bisa lihat nih ada 6 metode pembayaran, yang mana 3 itu dari dompet digital atau e-wallet dan yang 3 lagi itu dari akun bank. Jadi yang pertama itu tadi sudah digunakan OVO dan sekarang saya mau coba buat hubungin ke dompet digital Dana. Jadi kita klik aja ini tombolnya. Oke. Nah, di sini kita disuruh masukin nomor HP yang terhubung ke Dana. Jadi sebagai contoh. Kemudian kalau udah konfirmasi aja. Nah, ini otomatis terhubung dengan akun Dana kita secara real time. Kalau udah, itu kita bisa kembali lagi untuk cobain fitur selanjutnya, yaitu bantuan. Jadi bantuan ini ya seperti disebutkan tadi. Nah, di sini kita bisa lihat nih apa-apa aja sih yang harus kita lakuin kalau misalnya kita bingung pakai aplikasinya. Jadi yang pertama itu kita bakal lihatkan contoh topik yang sering dicari. Jadi di sini mungkin lumayan kecil, tidak kelihatan di kamera, jadi bisa kita skip aja. Nah, kalau udah kita bisa langsung klik kembali. Dan yang terakhir adalah fitur logout. Jadi di sini user bisa logout dan coba masuk kembali kalau misalnya mereka mau masuk lagi. Oke. Sini saya klik ya. Maka akan otomatis kembali ke tampilan awal, yaitu tampilan pilihan kita mau daftar atau masuk. Jadi untuk presentasi prototipe kafein itu sampai di sini.